Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Kita mengucap syukur, kita bersuka cita karena Tuhan dan karena kita yakin betapa besar kasih Allah dalam hidup kita, sehingga Dia telah berikan anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Itu sebabnya pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan, karena Dia yang layak disembah, Dia yang layak terima pujian pengagungan kita. Mari kita satu hati berdoa membuka ibadah ini. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih karunia. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada Allah lain yang kami sembah, yang kami puja. Hanyalah Engkau Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami yang telah ditebus oleh darah-Mu, Engkau yang telah melayakkan kami oleh darah-Mu Tuhan yang mahal, yang telah menebus dosa kami. Hingga hari ini kami layak ada kembali di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk betapa besar kasih Allah dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua penyertaan Tuhan, untuk semua berkat-berkat Tuhan. Terima kasih terutama untuk nafas hidup, kesehatan yang masih Kau berikan buat kami hari ini. Dan biarlah kami mau bersatu hati, memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah kami mohon urapan Tuhan memberkati ibadah kami hari ini, sehingga ibadah kami boleh berkenan dan layak di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Kami akan buka ibadah ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus kepadaku. Haleluya, puji Tuhan. Sehingga Kau berikan
raja di atas segala raja, yang layak untuk terima pujian kami. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya, sebab Dia Allah yang maha mulia, Dia Allah yang maha kuasa. Haleluya, puji Tuhan. Sampai selama-lamanya, puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita menyambut lahirnya Yesus Raja Damai yang telah lahir di hati kita, dan kita akan memperingati hari-hari ini di bulan Desember. Kita percaya bahwa seberapa banyak kita memperingati kelahiran Yesus, biarlah makna kelahiran Yesus akan kita nikmati dan kita akan rasakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia boleh memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari sambut Sang Raja Damai yang telah menyelamatkan umat manusia. Haleluya, puji Tuhan.
saja di atas segala haji. Engkau yang layak kami puji, kami sembah. Engkau yang layak terima pujian pengagungan kami hari ini Tuhan. Dan biarlah hari ini kembali kami mau siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu. Dan biarlah Engkau sucikan, kuduskan, layakkan setiap tanah-tanah hati kami. Agar supaya benih-benih firman-Mu dapat tertanam dalam setiap tanah hati kami yang baik, yang subur. Dan firman Allah itu boleh berakar kuat, boleh menghasilkan buah. Dan boleh kami banyak jadi berkat, buah itu kami dinikmati oleh banyak orang. Buah-buah kami yang kami hasilkan adalah buah-buah yang manis, buah-buah yang indah, yang sedap. Dan biarlah segala kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jadikanlah kami menjadi terang-terang-Mu. Jadikanlah hidup kami menjadi alat yang akan dipakai Tuhan. Mulai saat ini sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya pengurapan Allah ada di atas hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak dan mau-Mu Tuhan. Isi hati-Mu disampaikan hari ini. Dan kami semua diberkati. Kami semua mengalami lawatan Tuhan, mengalami pemulihan, mengalami jamahan kuasa Tuhan lewat firman dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa ucapan syukur kami. Kami siap dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Di hari Minggu ketiga Advent ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik. Tuhan selalu baik dan sangat baik buat saudara dan saya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Situasi mungkin berubah, tapi kasih Tuhan tetap sama. Dan kita dapat bersuka cita di dalam kasih-Nya. Dalam kasih-Nya ada kepastian, ada pertolongan, ada ketenangan, ada damai sejahtera yang selalu Tuhan limpahkan dalam hati kita. Sebelum kita masuk dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan, kita akan membaca ayat hafalan kita pada minggu ini yang terdapat dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Mari sama-sama kita baca 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi saudara, kita baca ayat ini, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Untuk kuis Alkitab pada kesempatan hari ini, ada 3 pertanyaan sebagaimana biasanya. Yang pertama adalah, siapa nama ayah mertua dari Musa? Yang kedua, sebutkan 2 petunjuk yang diberikan Tuhan bagi orang-orang Majus. Dan yang ketiga, apa saja sebutan untuk Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6. Bagi saudara yang mau menjawab secara tertulis, jawaban dapat saudara tuliskan di kolom komentar di bagian bawah video ini. Jawaban yang benar akan kami pin sehingga terletak di bagian urutan pertama, dan bila tidak ada yang benar semuanya, kami akan menyediakan jawaban yang benar. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan tentang 3 sukacita dalam Tuhan. 3 sukacita dalam Tuhan. Sesungguhnya ada begitu banyak sukacita yang kita alami dan kita rasakan di dalam Tuhan. Ada begitu berlimpah sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi khusus pada saat ini, kita akan belajar tentang 3 sukacita di dalam Tuhan. Nats Alkitab kita terdapat dalam Injil Lukas 2, Injil Lukas pasal 2, ayat 8 sampai 11. Saya akan bacakan buat saudara semua, tapi saudara juga dapat membacanya bersama-sama. Lukas 2 ayat 8 sampai 11. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka.
dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini ada berbagai negara yang memberikan insentif buat anak yang baru lahir. Insentif ini diberikan kepada orang tua yang melahirkan atau yang baru mempunyai anak. Di Norwegia misalnya, setiap bulan pemerintah memberikan insentif sebesar kurang lebih 8 juta rupiah. Dan ibu yang baru melahirkan berhak mendapatkan cuti selama 46 minggu. Dan tetap mendapatkan gaji 100%. Ini luar biasa, saudara. Karena ibu yang baru melahirkan ini dapat berkonsentrasi untuk menjaga anak yang baru dilahirkannya. Di Jepang, pemerintah memberikan insentif sebesar 45 juta rupiah kepada ibu atau orang tua yang baru memiliki anak. Selain itu, pendidikan untuk anak juga digratiskan. Tapi ini adalah keputusan yang baru yang diambil untuk mendorong penduduknya untuk memiliki banyak anak. Di Republik Ceko, pemerintah memberikan sekitar 210 juta rupiah kepada orang tua atau ibu yang baru melahirkan. Dan uang sebanyak ini didistribusikan setiap bulan sampai anak berusia 3 tahun. Jerman memberikan insentif sebesar 250 euro atau sekitar 4 juta rupiah per anak per bulan. Dan insentif ini diberikan hingga usia 17 tahun. Masih ada banyak lagi negara-negara lain yang memberikan support atau insentif buat keluarga yang baru memiliki anak. Tujuannya adalah untuk mendukung keluarga-keluarga baru. Dan karena adanya insentif ini, sukacita dalam memiliki anak menjadi bertambah karena adanya dukungan dari pemerintah. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun demikian, pada intinya dan pada umumnya, kehadiran seorang anak akan membawa sukacita bagi orang tua. Ada atau tidak ada insentif dari pemerintah, tetap saja banyak orang tua yang akan bersukacita menyambut kelahiran anak mereka. Nah, dalam ayat-ayat yang baru kita baca, saudara, dinyatakan tentang suatu kesukaan besar, yaitu sukacita besar karena kelahiran Kristus di kota Daud. Kita baca kembali di sini, saudara. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Pada waktu itu, gembala-gembala sedang menggembalakan kawanan ternak mereka. Dan kehadiran malaikat itu mengagetkan. Tapi ada kabar sukacita yang diberikan oleh malaikat. Bukan kabar sukacita tentang pekerjaan mereka sebagai gembala. Bukan kabar sukacita bahwa mereka akan mendapatkan promosi. Bukan tentang kekayaan secara lahiriah, secara duniawi. Bukan suatu kabar bahwa mereka akan menjadi raja atau mendapatkan berkat kekayaan yang besar. Tapi kabar sukacita yang besar ini adalah tentang kelahiran Kristus, kelahiran Juru Selamat, kelahiran Tuhan di kota Daud. Kita perhatikan, saudara, di ayat yang ke-10.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Kelahiran Kristus membawa kesukaan besar, sukacita yang sangat luar biasa, bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi bagi seluruh bangsa. Inilah tujuan kedatangan Tuhan. Dia tidak datang secara eksklusif untuk satu bangsa tertentu. Ia tidak datang secara eksklusif untuk satu suku tertentu, tapi ia datang untuk semua orang dari segala bangsa. Dan itu adalah kesukaan besar. Nah, pertanyaannya saudara, apa kesukaan atau apa sukacita yang kita dapatkan atau yang kita miliki karena kelahiran Kristus? Mengapa itu disebut sebagai kesukaan besar? Nah, ada 3 saudara, 3 sukacita yang kita miliki karena kelahiran Kristus. 3 sukacita yang kita miliki di dalam Tuhan. Yang pertama adalah sukacita karena penebusan. Kita baca dalam ayat yang ke-11. Di situ tertulis, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Yang lahir pada waktu itu bukan bayi biasa-biasa, saudara. Bukan bayi secara umumnya yang dilahirkan oleh manusia. Tapi bayi yang lahir itu adalah juru selamat. Dia lahir melalui seorang perawan yang bernama Maria. Kelahirannya ajaib, kelahirannya penuh dengan mujizat Tuhan. Dia tidak lahir dari bercampurnya seorang pria dengan wanita, tapi dia lahir oleh Roh Kudus. Dia adalah Allah sendiri yang masuk ke bumi untuk menjadi sama dengan manusia. Dan itu dilakukannya untuk menebus kita. Dan itulah mengapa kita bersukacita, yaitu karena ada penebusan di dalam Dia. Kelahirannya membawa penebusan bagi kita. Pada tahun 2019 ada seorang tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi bernama Eti binti Thoyib Anwar. Dia dijatuhi hukuman mati dengan cara dipancung. Dan hal ini saudara sangat menakutkan buat Eti. Tapi lewat upaya dari KBRI dan pemerintah Republik Indonesia, Eti pun dibebaskan dari hukuman mati. Bagaimana caranya saudara? Ia ditebus dengan uang sebesar 4 juta rial, atau kalau dirupiahkan sekitar 15 miliar rupiah. Betapa bersukacitanya Eti binti Thoyib Anwar mendengar bahwa ia ditebus sehingga ia dibebaskan. Ia kemudian kembali ke tanah air dalam keadaan selamat. Kita semua manusia adalah orang-orang yang terhukum, yang akan dihukum mati secara kekal. Kebinasaan kekal menanti kita. Tapi oleh karena juru selamat, yaitu Tuhan Yesus, kita semua ditebus. Ia menggantikan posisi kita dan ia menanggung kutuk akibat dosa kita. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 18 dan 19, di situ dikatakan bahwa kita telah ditebus bukan dengan emas atau perak, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Jadi inilah sukacita kita saudara. Kelahiran Kristus membawa sukacita karena penebusan yang Dia kerjakan bagi kita. Dia adalah juru selamat. Dia penolong kita. Dia menebus saudara dan saya dari penghukuman akibat dosa. Sukacita yang kedua adalah sukacita karena keselamatan. Masih di ayat yang ke-11 kita baca, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Kita perhatikan kata Kristus di sini. Kristus dalam bahasa Ibraninya disebut dengan Mesias. Dan Mesias ini mengandung makna yang begitu luar biasa, spesifik. Mesias adalah penyelamat. Dia adalah raja.
dan tidak ada Mesias selain Allah sendiri. Nah, Kristus atau Mesias, dia menyelamatkan kita. Salah satu hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah menyelamatkan saudara dan saya. Ini bukan sekedar menebus saudara. Menebus dengan menyelamatkan itu bisa berbeda. Tapi Tuhan menebus kita dan sekaligus menyelamatkan kita. Dan keselamatan yang Ia berikan kepada kita adalah suatu kepastian. Betapa bersukacitanya kita, saudara, karena kita diselamatkan Tuhan. Saya ingat pada waktu umur 9 tahun, saya pernah hampir tenggelam di sebuah saluran air di kota Ujung Pandang. Pada waktu itu kami tinggal di Jalan Veteran Utara. Dan saat itu saya sedang berjalan sendirian sepulang sekolah. Tidak ada yang menemani. Dan saya terjatuh ke dalam saluran air yang dalam. Pada saat itu saya berusaha agar tidak tenggelam, tapi saya tidak berdaya. Lalu dalam keadaan yang tidak berdaya itu, ada sebuah tangan yang menarik saya dari air yang kotor dan dalam itu. Dan saya pun selamat. Saya tidak tahu siapa orang itu, tapi dia tiba-tiba datang menyelamatkan saya. Dia adalah seorang tukang becak yang saat itu melihat keberadaan saya. Saya bersyukur dan bersukacita karena ada yang menyelamatkan saya. Dan di atas itu semua saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menolong dan menyelamatkan saya sehingga saya ada sampai hari ini. Dan lebih daripada itu, saudara, jauh melebihi itu semua, saudara dan saya hendaknya bersyukur dan bersukacita karena Tuhan menyelamatkan kita dari penghukuman dan kebinasaan yang kekal. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kita mendapatkan keselamatan, kita mendapatkan jaminan, sehingga kita tidak binasa, kita tidak dihukum kekal di dalam neraka. Yang ketiga, saudara, sukacita karena kehadiran Tuhan. Kita baca ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Perhatikan kata Tuhan dalam ayat ini. Yang lahir pada waktu itu bukanlah manusia biasa, tapi yang lahir adalah Tuhan. Dia lahir di bumi. Dia menjadi manusia. Allah yang transenden menjadikan dirinya terbatas. Ia hadir bersama dengan manusia. Dan itulah yang menjadi sukacita kita. Kehadiran Tuhan membuat hati kita bersuka. Kita tidak sendirian, saudara. Saya dengan keluarga saya, yaitu dengan istri dan 4 orang anak saya, pernah terpisah selama kurang lebih 10 bulan. Karena saya ada di Praha dan anak-anak waktu itu masih ada di Bandung, di Indonesia. Mereka masih menunggu visa. Jadi kami terpisah. Dan anak kembar kami beberapa kali menangis karena ingin bertemu dengan saya. Mereka ingin kehadiran saya. Saya pun demikian. Istri saya pun merindukan kehadiran saya. Dan saya juga demikian. Semua anak-anak saya merindukan kehadiran saya. Dan saya juga merindukan kehadiran mereka. Dan oleh kemurahan Tuhan, visa mereka selesai. Dan semua mereka oleh kemurahan Tuhan pergi ke Praha. Kami berkumpul kembali bersama sebagai satu keluarga. Kehadiran mereka sangat membahagiakan saya. Dan kehadiran saya juga sangat membahagiakan mereka. Demikianlah juga halnya kehadiran Tuhan di hidup kita. Kehadirannya membawa kebahagiaan, membawa sukacita di hidup kita. Dia adalah Tuhan. Dia adalah pribadi yang maha kuasa. Dia adalah pencipta. Tapi dia mau hadir bersama-sama dengan kita. Ia meninggalkan kemuliaannya dan menjadi sama dengan saudara dan saya, supaya kita dapat mengenalnya dan supaya dia dapat tinggal
bersama-sama dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu tidak sombong, tapi Dia mau merendahkan diri. Allah itu bukan Allah yang diawang-awang, yang tidak kita kenal, yang tidak kita ketahui. Tapi Allah itu sungguh nyata. Dia menjadikan dirinya nyata. Kita lihat, kita kenal, dan Dia hadir bersama kita. Dalam Matius 28 ayat 20 bagian B, di situ Tuhan Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sungguh luar biasa, saudara. Dia Immanuel, bersama dengan kita. Tuhan hadir di dalam hati kita, dalam hidup kita. Tuhan hadir dimanapun kita berada, di sepanjang perjalanan hidup ini. Jadi kita tidak pernah sendirian. Dan inilah saudara yang menjadi sukacita kita, yaitu kehadiran Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan situasi, persoalan, dan masalah yang kita hadapi membuat sukacita kita di dalam Tuhan menjadi hilang. Ingatlah saudara, masalah kita yang terbesar, yaitu kematian dan penghukuman kekal, sudah dibereskan oleh Tuhan. Karena itu sudah seharusnya kita bersukacita. Masalah-masalah kita yang lainnya, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah kesehatan, jangan kita takutkan. Karena Tuhan juga pasti akan menolong kita dalam menghadapi semuanya dengan kasih dan kuasa-Nya. Bila masalah terbesar kita saja sudah Dia bereskan, apalagi masalah-masalah yang lainnya, Tuhan pasti menolong kita. Itu sebabnya saudara, bersukacitalah selalu. Bersukacitalah karena kehadiran Tuhan. Bersukacitalah karena Dia sudah datang. Dia hadir di hidup kita, bersama kita. Dia menebus dan menyelamatkan kita. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat menyongsong hari Natal, dan Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk sukacita karena kedatangan-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau adalah Allah. Engkau Juru Selamat. Engkau Kristus, Mesias. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau bukan Allah yang sombong, bukan Allah yang tinggi hati, tapi Engkau adalah Allah yang rendah hati dan yang mau merendahkan diri-Mu menjadi sama seperti kami. Engkau juga bukan Allah yang tidak jelas, bukan Allah yang tidak dikenal, tapi Engkau adalah Allah yang mau memperkenalkan diri-Mu. Engkau adalah Allah yang mau menyatakan diri-Mu, dan itulah pribadi Allah yang kami kenal di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Kami bersyukur karena Engkau hadir. Engkau lahir di sebuah kandang dalam kesederhanaan. Engkau rela meninggalkan kemuliaan-Mu. Engkau yang kaya rela menjadi miskin, supaya kami yang miskin menjadi kaya di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami dan ajar kami untuk selalu ingat akan satu hal ini, bahwa kami memiliki sukacita di dalam Tuhan. Biarlah masalah persoalan yang kami alami tidak merenggut sukacita kami. Sukacita di dalam Tuhan, karena kelahiran-Mu, karena kedatangan-Mu, sungguh mengatasi semuanya. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkatilah kami Tuhan, di sepanjang hari-hari ini, dalam sepanjang minggu yang akan berjalan. Mulai saat ini, besok dan seterusnya. Pimpin kami dengan kuat kuasa-Mu. Sertai kami dan nyatakan pertolongan-Mu bagi kami. Biarlah semua yang kami kerjakan, semua aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, pekerjaan, pelayanan, dan dalam segala hal, diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam persoalan masalah, agar Tuhan menyatakan kuasa pertolongan-Mu, menyatakan mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia, berkatilah Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi bangsa kami.
Kami juga berdoa untuk semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan memimpin kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang indah, baik, dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita secara online bersama-sama sudah selesai, tapi ibadah kita setiap hari tetap berlanjut karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan selamat menjalani hari-hari dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.